Sony lama pulih, fisik virus turun drastis. Meski sudah menjalani rawat jalan, proses pemulihan Sony Septian butuh waktu lama. Ia pun masih nampak lemah dan harus menjalani fisioterapi 2 kali seminggu. Hal itu tentu cukup menguras tidak saja tenaga, tetapi juga mental virus Arafiq yang selama ini selalu setia menemani Sony. Sebulan merawat Sony, warganet pun melihat tubuh virus terlihat kurus dan wajahnya semakin tirus. Namun virus menampik hal tersebut. Enggak. Pokoknya yang paling terpenting adalah aku senang ngelihat suami aku semakin membaik. Didoain aja aku, suami dan anak-anak semuanya sehat itu aja. Ya, mungkin saat ini virus tak peduli jika tubuhnya kurus akibat beban berat yang dipikulnya. Yang terpenting saat ini baginya adalah melihat Sony sehat seperti dulu. Tak heran jika ia maupun Sony sangat membutuhkan doa dan dukungan dari keluarga, juga orang-orang terdekat. Benar, yang paling dibutuhkan sekarang ini adalah semangat dari orang-orang terdekat dan teman-teman yang ada di sekitar. Kabar sakitnya Sony mengundang banyak simpati dari teman-teman artis. Beberapa di antara mereka juga telah menjenguk Sony, baik di rumah sakit maupun di rumah. Salah satunya Raffi Ahmad dan Irfan Hakim. Kedua presenter kondang tersebut ternyata menjenguk Sony dalam waktu bersamaan di rumahnya di kawasan Cibubur. Ada Kak Irfan, ada Raffi yang datang. Jadi hari itu ya, aku sama Raffi nggak janjian. Pokoknya nyampe sini, mereka masih di rumah sakit, aku makan dulu di luar. Udah pas mereka nyampe, aku nyampe ngobrol, Raffi muncul. Iya. Mendapat kunjungan dari dua sahabatnya, Sony begitu terharu dan menangis saat Raffi mencoba menyemangatinya. Tuh, ini lagi disemangatin, biar mentalnya nggak drop lagi, harus semangat, banyak yang sayang sama kamu. Setiap orang kan cobaannya beda-beda. Tuh. Ada orang dikasih sakit supaya, mana insya Allah nanti lebih baik. Insya Allah. Apa semangat yang penting? Dia ngerasa bahwa Raffi dan Kak Irfan itu kan sibuk ya, gitu. Tapi menyempatkan waktu untuk datang jauh-jauh ke rumah, terharu banget sih. Tak hanya mendoakan kesembuhan Sony, kunjungan suami Nagita Slavina itu kabarnya juga bermaksud menawarkan bantuan kepada Sony. Namun virus menolak niat baik Raffi. Kita menangis, kasih bantuan juga nggak sih ya? Ya kasih doa. Apa yang aku butuh bantuin, ngomong aja sama aku, dan itu dia berkali-kali WA itu, tapi aku bilang bahwa yang penting Raffi datang, ngedoain itu udah lebih dari cukup. Sukacita Ruben rayakan ultah tanpa Sarwenda. Di tengah proses perpisahannya dengan Sarwenda, Ruben Onsu yang kini tinggal sendiri tanpa istri dan ketiga anaknya mendapat kejutan ulang tahun dari para karyawannya. Sun, with you by my side, my world is complete. Your love is a melody, so tender and sweet, through laughter and tears. Ruben yang baru saja berusia 41 tahun pada 15 Agustus 2024 lalu dikejutkan dengan kedatangan sejumlah sahabat dan karyawannya yang membawa kue ulang tahun di saat dirinya sedang tertidur pulas di kamarnya. Mendapat kejutan, Ruben pun bahagia. Gak hanya itu, Ruben juga mendapat kejutan lain saat menggelar lomba dalam rangka perayaan 17 Agustus. Harapannya semoga sehat selalu, panjang umur terus saya. Pokoknya semangat untuk kita dan
Pokoknya harus sehat, harus kuat. Usai mendapat kejutan dari para karyawannya, Ruben juga mengajak ketiga anaknya, Bertrand, Thalia, dan Tania, untuk makan malam di sebuah hotel mewah. Ruben pun dapat kejutan. Diam-diam, mereka membawa 2 kue ulang tahun untuk presenter kondang itu. Happy birthday, Ayah. I love you. Aku kemarin ngasih kado, sebenarnya yang aku ngasih kado kemarin tuh sama Bunda Thalia Tania. Itu Bunda yang siapin kadonya. Kadonya itu nggak sempat aku lihat, aku nggak ada. Aku waktu itu masih di kuliahan gitu. Dalam perayaan ultah Ruben, ternyata Sarwenda nggak tampak hadir. Namun Sarwenda sempat mengucapkan selamat ulang tahun buat Ruben di media sosialnya. Pasalnya, Wenda sedang berada di Cina untuk urusan pekerjaan bersama Jordi Onsu. Iya, kemarin kita makan malam sama Onyo, Thalia, Tania, sama Ayah. Iya, berempat. Karena kan Bunda ada kerjaan di luar negeri kan. Iya, quality time. Ada kerjaan Bunda di luar negeri gitu. Hati-hati ya, Uncle ya tuh. Di lain sisi, sidang cerai Ruben dan Sarwenda kembali digelar Selasa kemarin. Di sidang ini, Ruben Onsu menghadirkan 2 orang ART di rumahnya terkait kisruh perkawinannya dengan Sarwenda. Waduh, kalau itu nggak tahu. Iya, itu kan memang agendanya kan memang keterangan saksi dan sidangnya juga tertutup. Jadi mungkin itu bukan buat konsumsi publik juga sih. 2 buah hati tunggu bajai, Kimberly Ryder menangis. Kimberly Ryder tak kuasa menahan tangis sedih melihat kedua buah hatinya harus ikut menderita jadi korban akibat mobil pribadinya lenyap tanpa rimba digelapkan suaminya Edward Akbar. Melalui akun media sosial pribadinya, seolah ingin mengetuk hati suaminya Edward, Kim mengunggah 2 buah hatinya kelelahan tengah menunggu bajai di pinggir jalan hingga larut malam usai pulang les. Gini aja sih, kan sekarang kan kalau misalkan aku lagi kerja kan mama aku yang nganterin anak-anak. Aku kasihan sama mama aku juga yang udah nggak seumuran aku lagi gitu loh. Aku pengen ngasih buat mama aku tuh yang enak gitu, biar mama aku tuh gampang nganterin anak-anak ke sekolah, ngejemputnya itu gampang gitu. Jadi nggak perlu mama aku kepanasan, terus mikirin, aduh mana ya udah jam segini nih, anak-anak udah harus ke sekolah nih, harus naik bajai apa naik angkot apa gimana. Itu sih yang lebih aku pikirin sekarang. Dia megang mobil 2 saat ini, kenapa nggak satunya dikembalikan gitu loh, karena kan buat anak-anak lu juga. Ya, entah apa sebenarnya maksud Edward masih belum mau memberikan mobil untuk Kim dan kedua anaknya. Sebelumnya, saat memberikan keterangan di Polres Jakarta Selatan, Edward berseloroh apa yang ia lakukan demi mendidik kedua anaknya memiliki daya juang di masa depan. Ungkapan itu langsung ditanggapi kontan Kimberly. Bukan dia udah tahu kok dari awal. Saya nggak mau menanggapi. Anak-anak berangkat sekolah naik angkot. Saya juga naik sepeda, naik apa nggak apa-apa kok buat daya juang anak-anak di masa depan. Ya boleh-boleh aja ya. Jadi sekarang tuh kita ambil sisi positifnya aja gitu. Naik angkot, naik bajai, naik transportasi umum nggak apa-apa gitu loh. Cuman ada saat-saat dimana kayak butuh takut, aduh ya Allah, perlu buat in an emergency aja gitu. Alih-alih direspon positif keluarga Kimberly, sikap Edward yang nggak mau mengembalikan atau memberikan mobil untuk kebutuhan anak membuat sang mama mertua naik pitam. Melalui media sosial, Mama Kimberly menuding Edward pelit dan perhitungan. Kalau masih ada intervensi ya agak sulit ya. Jangan pihak-pihak yang lain ikut campur supaya nggak runyam. Di keluarga saya itu tidak ada intervensi ya. Cuman ada, aku juga bukan tipe orang yang apa-apa ngomong sama keluarga, apa-apa ngomong sama orang tua gitu loh.